Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Doa itu adalah ah, doa. Salam itu adalah doa. Jadi salam, semoga selamat ya. Yang Assalamualaikum pada kalian warahmatullah. Semoga kasih sayang Allah diberikan juga warahmatullahi wabarakatuh dengan rahmatnya tadi dan berkah yang mudah-mudahan bertambah kebaikan. Jadi barokah artinya ziyadatul khair, kebaikan. Ya, kalau salam harusnya juga diaminkan itu karena doa. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa setiap mulai aktivitas berdoa diakhiri dengan berdoa. Adalah karakter kita ya. Coba kita contoh para nabi selalu berdoa awal dan akhir. Mari berdoa sesuai masing-masing kepercayaan agama. Kalau umat Islam ya minimal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ke kuliah. Kuliah ini membahas survei lalu lintas. Ya. Ini saya sudah dikenal ya. Dosen tetap di Teknik Sipil Tunis Morok. Ini materi tahun 2020 ya buat. Masih ada di classroom. Kita akan membahas survei ini, survei lalu lintas. Gunanya untuk mengumpulkan data, ya, mengumpulkan informasi mengenai karakteristik sistem lalu lintas. Jadi kalau Anda mau mengambil tugas akhir bagian transportasi jalan raya, Anda bisa melakukan survei, analisis, jadilah tugas akhir. Nah, tentunya bagian jalan, data dimulai dari jalan. Dengan data yang dikumpulkan, tentunya melalui survei, permasalahannya ada berkaitan dengan desain dan pengoperasian prasarana dapat diidentifikasi. Dan ada sarana, prasarana. Sarana itu kendaraan, prasarana itu jalan raya. Apa penyebab masalah didapatkan dengan melakukan survei. Lalu dicari solusi. Survei lalu lintas ini merupakan bagian dari studi lalu lintas. Dilakukan untuk tiga hal. Yang pertama, memberikan dasar perencanaan dan desain fasilitas untuk pelaksanaan lalu lintas, ya, desain jalan. Ada geometrik jalan, ada perkerasan jalan. Nama tukul yang tersendiri nanti. Itu bisa diambil semester berikutnya. Membantu dalam pengoperasian lalu lintas dengan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas lalu lintas. Dan yang ketiga, menentukan karakteristik dasar lalu lintas, gerakannya, dan angkutan. Nah, dalam survei ini ada beberapa jenis, ya, ada karakteristik untuk mendapatkan karakteristik lalu lintas. Ada dua survei, ada survei inventarisasi dan survei untuk kerja. Survei inventarisasi itu apa yang ada di sana, seperti sarana dan prasarana, kendaraan dan jalannya, kelengkapan lalu lintas, dan fasilitas angkutan umum. Sedangkan survei untuk kerja itu contohnya volume lalu lintas, beberapa kendaraan yang lewat di jalan, bagaimana kecepatan kendaraan, kelambatan, ada percepatan, tambah cepat, lambat, bertambah lambat, ada aksesibilitas parkir. Ada dua, survei inventarisasi dan survei untuk kerja. Nah, perencanaan survei lalu lintas dibuat kerangka nih. Mengambil data harus ada kerangka perencanaan survei lalu lintas. Diawali dengan mempersiapkan rencana survei. Setelah direncanakan, planning, dilanjutkan dengan pelaksanaan, actuating, survei pendahuluan. Pilot survei. Apa gunanya pilot survei? Survei pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana survei yang diterapkan. Apa yang menjadi kelemahan untuk selanjutnya menetapkan tata laksana survei yang sebenarnya yang nanti akan dilaksanakan berikutnya. Jalan data berikutnya. Nah, ini ada bagan alir lalu lintas, ya. Ada persiapan rencana survei, desain sampel, sampelnya berapa, apa itu sampel? Nah, ini kalau tugas akhirnya selalu ada penelitiannya, ada sampelnya. Ada populasi itu semua, sampel itu bagian dari populasi. Misalnya kendaraan, ya semua kendaraan itu populasi. Nah, sebagian kendaraan misalnya sampel. Ambil berapa jumlahnya, sampelnya, misalnya sekian, nah 50 kan? Nah, itu sampel. Ada orang di kampus misalnya, ada dosen, staf, ada mahasiswa, nah itu populasi semuanya. Kalau hanya mahasiswa saja, nah itu
namanya sampel. Atau semuanya diambil populasi dari dosen, staf, mahasiswa, tapi 30 saja masing-masing orangnya. Nah, ini namanya sampel. 30 dosen, 30 mahasiswa, 30 staf. Sebagian atau sebagiannya itu sampel. Nah, itu perlu didesain sampelnya. Perlu persiapan sampelnya berapa, yang mana sampelnya. Kemudian formulir survei. Karena mau diambil data misalnya kendaraan, ya dibuat 1 lembar atau 2 lembar. Nah, yang di situ dibuat tabel. Jenis-jenis kendaraannya ditaruh, kemudian waktunya, misalnya 5 menit, 5 menit dibuat kotak. Nah, itu diisi nanti. Nah, kemudian di lapangan diisi yang lewat, dicatat di situ. Bis berapa, sepeda motor berapa, trek berapa, nah, bisa diisi. Jadi harus ada formulir untuk diisi untuk survei lapangan dengan desain sampel. Lalu dilakukan survei pendahuluan. Nah, ini namanya pilot survei. Pendahuluan dulu dilakukan. Nah, baru kemudian keduanya dilakukan survei, pelaksanaan survei. Itu digunakan datanya. Ada coding, ada editing, yang diedit, analisis, setelah analisis dilaporkan, jadilah sebuah ukuran penelitian dan survei. Kalau tugas akhir ya jadi kesimpulannya, di belakang kesimpulan dan saran. Nah, itu kemudian jadi arsip hasil penelitian atau arsip hasil survei dari data yang bisa diambil. Nah, untuk itu dilakukan yang pertama informasi awal ya. Sebelum melakukan survei, ada 6 pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Mengapa survei itu diperlukan? Kedua, informasi apa yang diperlukan? Yang ketiga, metode atau teknik apa yang di mana dan di mana lokal surveinya. Ini sangat menentukan hasil, apakah dengan melakukan pengamatan, pencecahan, ataupun dengan mengumpulkan data sekunder. Kalau data primer itu ambil di lapangan, disurvei. Kalau data sekunder itu diambil di kantor. Ada data-data sekunder. Kemudian bagaimana data akan dianalisis? Sudah ada datanya, dianalisis bagaimana metodenya, menggunakan aplikasi apa, PSS kah, atau yang lainnya. Kemudian bagaimana hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk gambar. Kemudian bagaimana hasil akan disajikan. Setelah itu bagaimana hasil akan digunakan. Akan digunakan hasilnya untuk mengambil kebijakan. Misalnya pemerintah, PU atau apa, perhubungan, ini bisa disampaikan kalau mau ada kebijakan untuk memberikan perubahan. Masih tanya, aku sudah aja. Masih ini mati sudah 1.000. Oh iya. Iya. Mantap. Iya. Aku Jadi bagaimana terakhir hasil akan digunakan, ya, ini mendefinisikan tahap selanjutnya. Ini kalau ada yang bertanya silakan ya. Ada yang muncul pertanyaan yang ditanyakan langsung bisa ditanggapi saja. Supaya bisa komunikasi langsung. Nah, ini jenis survei yang dilakukannya. Survei lalu lintas, survei inventarisasi, dan survei untuk kerja. Ada 2. Survei inventarisasi, misalnya inventarisasi jalan. Nah, ini dilakukan inventarisasi jaringan jalan. Berapa volume kendaraan dan klasifikasi kendaraan. Apa saja kendaraan yang lewat. Kemudian arus lalu lintas, nah, bagaimana metodenya ini pergerakan belok. Jadi lihat datanya di lapangan. Jumlah penumpang perkendaraan, tidak ambil datanya, dan pejalan kaki. Ini arus lalu lintas ya, ada pergerakan belok, ada jumlah penumpang kendaraan dan pejalan kaki. Kemudian supaya inventarisasi ini yang ketiga berat dan dimensi. Nah, diukur pengukuran berat dan dimensi kendaraan. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa, lebarnya berapa kendaraan yang ada. Kemudian parkir ini di pinggir jalan atau di luar jalan. Ini pinggir jalan berapa, di luar jalan berapa. Itu survei inventarisasi. Kalau survei untuk kerja, nah, ini berkaitan dengan kecepatan dan kelambatan. Kecepatan sesaat, ada kecepatan perjalanan, ada waktu tempuh berapa lama, kecepatan gerak. Nah, kalau parkir, kedua parkir ini durasi parkir berapa lama, akumulasinya, jumlah parkirnya, dan pergantian ruang parkir. Nah, sedangkan keselamatan, nah itu berkaitan dengan kecelakaan. Berapa jumlah kecelakaan, kalau kecelakaan sedang atau berat atau ringan, nah, sampai meninggal itu berat. Dan konflik tentunya.
Nah, ini bisa diambil sebagai satu penelitian ya. Bukan cuma satu, banyak ini kalau dibagi-bagi. Ada yang meneliti survei inventarisasi, ada survei untuk kerja, bisa 2 penelitian. Dengan apa survei inventarisasi ini sudah ada 4 ya, 4 variabel bisa diteliti. Kalau survei untuk kerja 3 variabel diteliti. Nah, ini bisa. Jadi tugas saya penelitian. Logistik survei. Nah, selanjutnya logistik survei ya. Perlu diadakan dalam pelaksanaan survei. Apa saja? Peta. Nah, peta. Yang kedua, waktu dan lamanya. Nah, periode surveinya. Dan ketiga, frekuensi untuk ketelitian dan biaya. Kalau cuma 1 kali bisa saja tidak teliti, maka bisa dilakukan beberapa kali ya, membuat frekuensinya supaya bisa valid datanya. Seperti tadi ada 2 kali ya, survei pendahuluan, pilot survei, dan survei yang sebenarnya diambil datanya. Kemudian survei volume lalu lintas ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat penggunaan jaringan yang telah ada. Misalnya volume lalu lintas per jam, ada volume lalu lintas per hari, ya, harian, ada klasifikasi kendaraan, pergerakan membelok, jumlah penumpang dalam kendaraan, volume pejalan kaki. Ini data yang dikumpulkan. Kalau survei inventarisasi ini rinciannya untuk data inventarisasi prasarana jalan. Prasarana jalan itu ya, jalan rayanya. Yang dikumpulkan itu ya desain geometrik. Ya, desain geometrik jalan. Panjang lebarnya berapa jalannya. Pengendalian lalu lintas. Informasi mengenai perangkat pengendalian lalu lintas yang perlu diinventarisasikan itu diantaranya rambu lalu lintas dan marka jalan. Meliputi lokasinya, di mana, jenis, dan ukuran. Mereka, jenis rambu jalannya, ya, ukurannya. Kemudian lampu lalu lintas dan lampu penerangan yang meliputi lokasi dan jenis. Persimpangan yang meliputi peta rinci yang memperlihatkan dimensi jari-jari belokan. Ya, ada dimensi itu, ada ukuran biasanya lebih luas persimpangan, ya, belokan, tikungan daripada jalan lurus. Di mana lokasinya, ya, jenis pengendaliannya, dan lampu penerangan. Kemudian parkir dan akses untuk meliputi lokasi dari setiap akses dan dari jalan, parkir di jalan atau di luar jalan, dan cara pengendalian parkir, pengendalian lalu lintas. Kemudian tata guna lahan, nah, informasi mengenai jenis bangunan, penggunaan lahan, tata guna lahan, penghalang terhadap jarak pandang bebas, serta objek-objek yang menghalangi kelancaran lalu lintas kendaraan ataupun pejalan kaki, misalnya warung, pedagang kaki lima, pot bunga, dan sebagainya. Dan lain-lain. Yaitu lokasi dan jenis objek lainnya seperti tiang listrik dan telepon, perhentian bus, pohon-pohon, dan sebagainya. Juga jenis konstruksinya, kondisi permukaan jalannya, fasilitas jalan lainnya, drainase, gas, saluran, air limbah kalau ada, kabel, dan sebagainya. Serta menyebutkan kondisinya. Nah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data inventarisasi prasarana dilakukan dengan cara pengamatan dan pengukuran. Pengamatan kuantitatif ini menggambarkan sketsa pada jalan, simpangan, dan sekitarnya dengan menggunakan skala tertentu. Pengamatan kuantitatif dengan menggunakan skala yang sesuai dengan tingkat keseriusannya, skala 5 biasanya digunakan. Ada 1 yang buruk, 2 tidak begitu baik, 3 sedang, 4 baik, 5 memuaskan. Ini buat dalam kuesioner. Skala Likert yang orang bilang. Nah, ini pengamatannya dia mengamati. Nanti akan muncul hasilnya. Apakah memuaskan atau buruk. Nah, kalau pengukuran, nah ini pengumpulan data inventarisasi dalam hal mengukur jarak dengan menggunakan pita meter atau meteran, dan dengan odometer pada kendaraan, alat ukur teodolit, peta atau gambar teknik. Nah, perkiraan jarak dapat dilakukan selain dari peta, bisa langsung dari lapangan dengan menggunakan meteran atau dari dalam kendaraan. Objek yang diamati dicatat pada sketsa peta dengan menunjukkan koordinat X, Y terhadap titik awal, ruas pada sumber jalan. Kemudian volume, bagaimana surveinya?
Survei volume lalu lintas itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat penggunaan jaringan yang telah ada. Misalnya volume lalu lintas per jam, berapa 1 jam kendaraan yang lewat, bis berapa, kendaraan sepeda motor berapa, trek berapa. Kalau volume lalu lintas per hari, itu setiap hari, di jumlah saja dari volume lalu lintas per jam. Kemudian klasifikasi kendaraan, apa saja kendaraan yang lewat. Kemudian pergerakan membelok, jumlah penumpang dalam kendaraan, dan volume pejalan kaki. Nah, ini untuk volume ada 6. Metodologi pencacah manual. Ini surveyor menempati suatu titik yang tetap di tepi jalan. Untuk mengambil data ini harus ada surveyor namanya yang mengambil data. Sehingga dia mendapatkan pandangan jelas dan dapat mungkin petugas terhindar dari panas dan hujan. Jadi petugas mencatat setiap kendaraan yang melintasi titik yang telah ditentukan pada formulir lapangan atau dengan Henley Itali. Itu alat kecil dapat menjumlahkan secara akumulatif dan memindahkan nilai totalnya pada formulir lapangan. Jadi biasanya ada semacam alat yang bisa digunakan berzikir itu, tinggal klik-klik, muncul tulisannya, atau 2, 3, klik, 3, klik, 4, klik, 5. Nah, itu bisa digunakan juga alat untuk mencatat kendaraan yang lewat. Tentunya untuk suatu jenis kendaraan. Dan bisa juga menggunakan video. Sekarang sudah canggih. Cepat penyimpanannya bisa durasi 50 giga, 1 tera. Nah, ini bisa digunakan untuk merekam. Rekam saja, setelah itu diputar kembali, dihitung berapa kendaraan yang lewat. Kemudian pencatatan data umumnya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing arah lalu lintas dan kemudian menjumlahkannya pada tahap analisis guna memperoleh volume total 2 arah. Nah, jadi surveyor ini mencatat total kendaraan yang diamati pada setiap interval waktu yang ditetapkan, misalnya 5 menit. 5 menit ditulis itu, diisi satu kotaknya 5 menit. Bis yang lewat berapa dalam 5 menit. Nah, sepeda motor yang lewat berapa, truk yang lewat berapa, dan pribadi yang lewat berapa. Sampai 1 jam jalan luar kota. Nah, ini pencacahan otomatis. Berbagai sistem pencacahan otomatis telah tersedia dan sistem yang baru juga masih terus dikembangkan. Banyak di antara sistem tersebut dapat langsung dihubungkan dengan komputer untuk kemudahan dan kecepatan pemrosesan data selanjutnya. Selang udara, pneumatik tube, plat elektrik, industri putar, radar, reaktor ultrasonik, video image processor. Sudah canggih sekarang untuk mengambil data menggunakan teknologi. Survei berat dan dimensi, ini kendaraan angkutan barang ya, yang berat, ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada struktur bawah, struktur atas jalan, surface dan subgrade. Lapisan fondasi juga bisa rusak kalau kendaraannya berat. Nah, berat kendaraan itu sendiri dan beban yang diangkut disalurkan melalui rangka ke sumbu roda, ya, ke sumbu dan roda kendaraan ke struktur jalan. Nah, itu menyebabkan kerusakan jalan. Bisa meningkat karena bebannya berat. Oke, bisa cepat merusak. Kayak. Sistem pengambilan data berat dan dimensi kendaraan. Ini perlu penimbangan berat kendaraan stasioner, penimbangan kendaraan berjalan lambat dan berjalan cepat. Nah, penimbangan berat kendaraan stasioner, contoh dari stasiun penimbangan kendaraan stasioner yang paling dikenal adalah jenis jembatan timbang. Ada jembatan timbang. Di kendaraan masukkan ke jembatan timbang, ditimbang beratnya. Jadi kendaraan berjalan perlahan dan berhenti di atas jembatan timbang tersebut. Jadi berat total kendaraan atau ada muatannya bisa diketahui. Versi lebih modern adalah sistem plat modern yang ditanam, di mana satu sumbu kendaraan saja yang ditimbang. Sistem plat timbang tertentu ada yang dapat dipakai untuk penimbangan kendaraan yang berjalan lambat. Sistem plat jinjing yang telah dikembangkan memungkinkan penimbangan dilakukan pada kendaraan yang berjalan secara perlahan. Kendaraan berjalan di antaranya kecepatannya 10 km per jam.
Plat ini diletakkan pada permukaan yang datar dan rata. Dan ini sistem ini memerlukan pengamatan yang menerus. Untuk yang berjalan cepat, jadi stasioner diam, ada berjalan lambat, ada berjalan cepat. Ada kabel, namanya sistem kabel piezo atau kabel tribo, yang dikembangkan sebagai sistem penimbangan kendaraan yang sedang berjalan dengan kecepatan tinggi. Buat menimbang apakah roda kendaraan atau sumbu kendaraannya. Keuntungannya, kendaraan dapat ditimbang dengan ketelitian 15% untuk beban sumbu dan 10% untuk berat total kendaraan. Nah, kecepatan relatif tinggi, misalnya 50-60 km per jam, dapat dioperasikan secara otomatis. Sekarang canggih ya teknologinya. Kecepatan. Nah, survei kecepatan ini ada 4 klasifikasi utama. Dari kecepatan lalu lintas, ada spot speed, kecepatan titik sesaat, journey speed, kecepatan perjalanan, ada kecepatan bergerak, dan delay, hambatan. Nah, ini bisa dibaca. Sudah terjuhur ya. Survei parkir. Parkir juga diambil datanya ini. Di tepi jalan atau di luar jalan. Diinventarisir ruang parkir. Setelah parkir, datanya survei inventarisir ruang parkirnya. Mengetahui fasilitas ruang parkir yang tersedia. Pak cukup parkir berapa ukurannya, bisa diambil datanya. Untuk menyediakan kebutuhan parkirnya. Kebutuhan parkir dapat diperoleh informasi mengenai sebagian atau seluruh dari karakteristik, di antaranya kebutuhan parkirnya, maksud berparkir, volume parkirnya, durasi parkirnya berapa lama, akumulasi parkir, angka pergantian parkir, to movers, indeks parkir, dan jarak perjalanan, walking distance. Survei kebutuhan parkir ini bisa dibedakan menjadi survei wawancara, diskusi langsung, dan survei observasi parkir. Jadi demikian materi kita tentang apa namanya survei ya, survei lalu lintas. Jadi Anda bisa meneliti ini jika tertarik, bisa jadikan sebagai tugas akhir, bisa juga untuk belajar meneliti saja, ambil data, dan bisa dipublish di jurnal nasional bahkan jurnal internasional. Dalam materi kita, sekarang kita tutup dengan materi karakter ya. Apa karakter Anda yang sudah ada pada Nabi Lut alaihissalam? Apakah sudah sama karakter Anda dengan karakter Nabi Lut alaihissalam? Kita lihat dalam materi ini. Kisah Nabi Lut alaihissalam, beliau ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus berdakwah di kota Sodom. Ini kota yang maksiat. Ya, penduduk kota Sodom ini mereka sangat kasar, suka merampok, berbuat dosa kepada sesamanya. Nabi Lut alaihissalam mendapat perlawanan dari kaumnya dan ditolak. Dan rata Nabi ini mendapatkan penolakan. Nabi Lut alaihissalam tetap menyampaikan nasihat untuk kembali pada agama Allah Ta'ala. Seperti aturan-aturan. Beberapa malaikat dalam wujud laki-laki, beberapa lama berdakwah, turunlah malaikat berwujud laki-laki. Diutus Allah Ta'ala bertemu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka datang ke rumah Nabi. Dan Nabi Lut alaihissalam sangat memuliakan tamunya dan berusaha melindungi dari gangguan kaumnya. Dan kedatangan tamu Nabi Lut alaihissalam terdengar oleh kaumnya. Beberapa dari mereka datang ke rumahnya untuk mengganggu dan hendak berbuat dosa. Malaikat itu yang datang itu ternyata utusan yang menyampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, bahwasanya kami datang membawa azab dari Allah Ta'ala. Pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Nah, setelah itu maka maha benar Allah dengan janjinya. Sadaqallahul azim, ya, artinya maha benar Allah. Pada waktu subuh mereka ditimpa badai, ditimpa hujan batu bertubi-tubi. Hancurlah. Mereka dibalikkan ke dalam bumi. Ini liquefaction. Masuk ke dalam bumi, ditelan bumi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Nabi Lut bersama pengikutnya yang beriman selamat sebelum matahari terbit. Nah, apa hikmahnya kita bisa ambil? Nah, mahasiswa harus saling memberi nasihat ya, kebaikan. Dan selalu berusaha menjauhi perbuatan buruk. Mahasiswa sangat memuliakan tamu dan belajar membangun, belajar bangun sebelum subuh.
untuk beribadah dan berdoa. Saya ulangi, karakter yang bisa kita ambil dari Nabi Lut alaihissalam, saling memberi nasihat kebaikan, ya, dan selalu berusaha menjauhi perbuatan buruk. Yang kedua, memuliakan tamu. Yang ketiga, bangun sebelum subuh, beribadah, berdoa. Ya, demikian materi kita hari ini. Dan bermanfaat. Ya, saya akhiri mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.